Jadi nama saya Ilham, magang di PT Jepara Asia Mas Furnitur sebagai anak magang di bagian produksi. Jadi selama saya magang di sana itu kita diarahkan untuk ikut berbagai macam proses produksi, mulai dari pemotongan kayu, pengolahan bahan, lalu kita juga setelah pengolahan bahan itu ikut ke servis produk, setelah servis produk baru ke finishing. Nah, di pengolahan bahan itu kita nggak mulai dari log kayu, kita mulainya dari kayu gergajian. Jadi perusahaan tempat saya magang itu membeli sortimen kayu dari tempat penggergajian kayu. Nah, mulai dari situ kita tentukan dulu mau bikin apa sesuai dengan pesanan dari customer, Mas. Jadi produk-produknya itu kita tentukan dulu seperti wastafel atau talenan, atau bahkan furnitur-furnitur yang biasanya ada di rumah seperti lemari atau meja. Nah, setelah itu dikola dulu. Setelah itu baru kita potong-potong sesuai dengan ukurannya. Lalu kita assembling, Mas, kita satu-satukan pakai perekat, pakai paku. Nah, setelah itu dari produksi 2 kita ada yang namanya penambahan resin, Mas. Nah, untuk resin itu tergantung pesanan juga. Ada yang resinnya dihias pakai kerang atau pecahan kaca. Ada juga yang polosan. Dan resinnya itu warna-warni gitu. Kadang biru sesuai dengan pesanan. Nah, setelah dari proses produksi tadi sampai jadi, sampai assembling, sampai semua bahan disatukan, barulah setelah itu dicek ke bagian service produk. Di bagian service produk nanti bakalan dicek, Mas, kira-kira tuh produknya ada yang bolong atau enggak, ada yang cacat atau enggak, ada yang retak atau enggak. Nah, nanti semua itu bakalan kita dempul biar cacat-cacatnya tadi itu tertutupi. Nah, setelah kita dempul pakai saudas, pakai kayu gergajian, limbah kayu gergajian itu kita campur lem. Nah, setelah tertutupi barulah kita amplas. Amplasnya itu waktu itu banyak jadi banyak tahapannya juga, mulai dari amplas 80, 120, 180 sampai amplas yang terakhir itu amplas 240 itu sampai produknya itu benar-benar halus. Nah, kemarin waktu saya mengerjakan itu resin saya sempat pecah, itu karena waktu saya mengolah produk, waktu saya membuat profil itu masih kurang dalam saya membuat lubang, jadinya resinnya pecah. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, penanganannya produk tadi akan dikirim kembali ke bagian resin untuk dicor istilahnya, untuk ditambah lagi resinnya, diulangin lagi. Setelah itu kembali lagi ke step di service produk.
Nah, setelah dari servis produk, setelah produknya halus, kita bawa ke finishing Mas. Kita semprot menggunakan thinner. Ada yang glossy, ada yang doff. Itu semua tergantung pesanan. Dan tentunya semakin bagus kualitas catnya semakin mahal. Nah, setelah produknya kering, setelah produknya dirasa sudah selesai produksinya, kita poles-poles dulu menggunakan kompon untuk menghilangkan jejak-jejak dari amplas. Setelah kita kompon sampai produknya halus, kinclong, bagus, barulah kita packing dan setelah itu kita kirim. Tapi sebelum dikirim masih ada rangkaian tes yang harus dilakuin juga sesuai dengan permintaan dari customer, seperti itu. Wah, kalau untuk kesannya sih magang di sana sih capek, panas, tapi ya memang semua itu yang kita butuhkan itu sebagai mahasiswa yang tidak pernah mendapatkan ilmu praktek. Jadi ya wajar kalau misalkan masih belum terlalu ahli lah. Lalu pekerja-pekerja di sana juga support kita banget, ngajarin kita, membimbing kita, bahkan kayak oh ya mas nggak apa-apa gitu, kan masih belajar juga, jadi masih banyak hal yang dimaklumi lah gitu. Untuk pesannya semoga Jepara Asia Mas Furnitur bisa semakin maju, bisa semakin berkembang dan semakin banyak lagi peminat-peminat furniturnya. Sekian.